Om Swastiastu. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nimade Julia dan teman saya Gadek Purnama Dewi, Niluh Lisa Puja Gayatri, dan Komang Ersa Sandika Widiwati. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang neraca konsolidasi dan perubahan hak kepemilikan. Adapun subpokok bahasannya, yang pertama pembelian saham perusahaan anak beberapa kali, yang kedua pembelian atau penjualan kembali saham, dan yang ketiga emisi saham atau penarikan kembali saham perusahaan anak. Neraca konsolidasi dan perubahan hak kepemilikan. Hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak lebih mudah dicapai melalui pemilikan saham daripada dengan cara merger atau konsolidasi, khususnya apabila dilihat dari segi dana yang diperlukan. Melalui kepemilikan saham, hak kontrol terhadap perusahaan lain dapat dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, kepemilikan saham yang dilakukan secara bertahap berarti bahwa hak pemilikan saham perusahaan anak itu berubah-ubah. Hal ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan khusus di dalam penyusunan neraca konsolidasi. Pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak pemilikan. Penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam suatu kesatuan ekonomi. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan di dalam memilih dasar yang akan dipakai untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha adalah yang pertama, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis modal saham, yang kedua, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Kepemilikan perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak atau investasi mungkin berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk atau investor tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dibeli, dan pada apakah perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan anak. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi seperti halnya pada metode equity. Tetapi perubahan ini disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif atau prosentik pemilikan saham dari sejumlah saham-saham perusahaan anak. Perubahan-perubahan semacam ini tidak saja disebabkan oleh pemilikan saham perusahaan anak yang dilakukan secara bertahap, akan tetapi banyak hal-hal lain yang mengakibatkan perubahan yang serupa. Hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi, ada beberapa hal yang mengakibatkan perubahan hak pemilikan dan pengaruhnya terhadap penyusunan neraca konsolidasi, antara lain yang A. Pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham pada tahap pertama. Dan yang B. Pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh baru setelah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dan atau penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak pemilikan perusahaan induk. Dan yang kelima, transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak. Subpokok bahasan yang pertama yaitu pembelian saham perusahaan anak beberapa kali. Sangat dimungkinkan bahwa suatu perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah hak pemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan lain dari para pemegang saham lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka mengakibatkan tidak saja perubahan di dalam saldo rekening investasi saham, melainkan juga perubahan terhadap rekening laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan induk. Namun demikian, sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham-saham perusahaan anak. Contoh soal pembelian saham perusahaan anak beberapa kali. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, PT Citra membeli sebanyak 400 lembar saham-saham PT Borneo dengan perincian sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2010, dibeli sebanyak 375 lembar seharga Rp60.000 per lembar, dan pada tanggal 1 Juli 2011, dibeli sebanyak 25 lembar seharga Rp75.000 per lembar, sedangkan
Modal saham masing-masing perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari 500 lembar nominal seharga 50.000 per lembar. Berikut ini data tentang saldo laba yang ditahan, laba rugi usaha, serta dividen yang dibagikan sejak awal tahun 2010 sampai akhir tahun 2011 dari kedua perusahaan tersebut. Laba yang ditahan per 31 Desember 2009 pada PT Citra 15 juta, pada PT Borneo 3.750.000, laba usaha tahun 2010 pada PT Citra 3.750.000, pada PT Borneo 5 juta, pembagian dividen bulan Desember 2011 pada PT Citra 2.500.000, PT Borneo 1.250.000, laba usaha tahun 2011 PT Citra 6.250.000 dan PT Borneo 5 juta. Pengaruh bertambahnya pemilikan saham dari semula 75% dari jumlah saham yang beredar menjadi 80% pada tanggal 1 Juli 2011 dan perubahan-perubahan yang terjadi pada hak-hak para pemegang saham pada PT Borneo sejak pemilikan saham-sahamnya oleh PT Citra terhadap saldo rekening investasi saham dari laba yang ditahan pada buku-buku PT Citra akan nampak seperti pada tabel yang berikut. Untuk tabelnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya, pembelian atau penjualan kembali saham. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi tidak saja hak pemiliknya pada perusahaan anak, melainkan juga nilai investasinya. Pengaruh berkurangnya hak pemilikan dapat segera ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah lembar sahamnya, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah di dalam penyusunan neraca konsolidasi selanjutnya. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan berkurangnya nilai investasi, khususnya apabila saham-saham perusahaan anak itu semula diperoleh melalui beberapa tahap pembelian dan dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu contoh soal. PT Dani memiliki 400 lembar saham-saham PT Wijaya yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2010 dengan harga 70.000 per lembar. Berhubung suatu hal pada tanggal 1 Juli 2011, 50 lembar saham diantaranya dijual kembali dengan harga 80.000. Pada waktu itu masing-masing perusahaan mempunyai modal saham yang beredar sebanyak 500 lembar dengan nilai nominal 500.000 per lembar. Berikut ini data mengenai saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 2009. Laba yang ditahan 31 Desember 2009 pada PT Dani sebesar 36.250.000, pada PT Wijaya sebesar 12.500.000. Pembagian dividen tahun 2010 pada PT Wijaya sebesar 2.500.000. Laba usaha tahun 2010 pada PT Dani sebesar 7.500.000, pada PT Wijaya sebesar 5 juta. Pembagian dividen tahun 2011 pada PT Wijaya sebesar 2.500.000 dan laba usaha tahun 2011 pada PT Dani sebesar 8.750.000 dan pada PT Wijaya sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada saldo laba yang ditahan dan penjualan 50 lembar saham PT Wijaya oleh PT Dani pada tanggal 1 Juli 2011 tersebut akan mempengaruhi saldo rekening investasi saham dan saldo laba yang ditahan pada buku-buku PT Dani sejak terjadinya pemilikan saham sampai dengan akhir tahun buku 2011, seperti diikhtisarkan pada tabel berikut. Bisa dilihat tabel berikut. Tabel ini menggunakan metode harga perolehan. Tabel selanjutnya yaitu bisa dilihat di slide. Selanjutnya emisi saham atau penarikan kembali saham perusahaan anak. Hak kepemilikan saham oleh perusahaan induk pada perusahaan anak bisa berubah-ubah. Bukan saja disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham yang bersangkutan oleh perusahaan induk, melainkan juga transaksi modal atau saham yang terjadi pada perusahaan anak. Transaksi-transaksi modal atau saham pada perusahaan anak
akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk. Pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak pemilikan perusahaan induk apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh saham-saham yang baru tersebut sama dengan persentase pemilikannya semula. Di lain pihak, penarikan kembali atau pelunasan sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan berakibat kenaikan terhadap persentase pemilikan saham bagi perusahaan induk. Perubahan hak-hak pemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Contoh soal, PT Citra membeli 450 lembar saham PT Borneo pada tanggal 1 Januari 2010 dengan harga Rp60.000 per lembar. Berikut ini struktur permodalan dari masing-masing perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 beserta perubahan-perubahan yang telah terjadi selama 2 tahun berturut-turut. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Borneo menjual saham baru sebanyak 100 lembar dengan harga Rp75.000. Dengan adanya penjualan 100 lembar saham baru oleh PT Borneo tersebut pada tanggal 1 Januari 2011, maka hak pemilikan saham-saham PT Citra yang dalam tahun 2010 sebesar 90% atau 450 per 500 kali 100% akan turun menjadi 75%, 450 per 600 kali 100% dalam tahun 2011. Oleh PT Borneo, transaksi penjualan 100 lembar saham tersebut dicatat sebagai berikut. Kas atau piutang pemegang saham sebesar 7.500.000, modal saham sebesar 5.500.000, agio saham sebesar 2.500.000. Oleh sebab itu, struktur permodalan PT Borneo pada tahun 2011 akan menjadi sebagai berikut. Modal saham 600 lembar nominal dikali 50.000 sehingga menjadi 30 juta. Agio saham sebesar 2.500.000, laba yang ditahan sebesar 6.250.000. Adapun pengaruh perubahan struktur permodalan PT Borneo tersebut pada rekening investasi saham dan laba yang ditahan pada buku-buku PT Citra akan tampak seperti pada tabel berikut ini. Bisa dilihat pada tanggal 31 Desember 2009, saldo laba yang ditahan sebesar 3.750.000, 1 Januari 2010, 450 lembar saham seharga 60.000 pada investasi saham sebesar 2.700.000, 31 Desember 2010 laba usaha PT Citra 10 juta, laba yang ditahan sebesar 10 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.